Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, masih kembali di Bener TVRI Bengkulu untuk edisi hari ini Selasa 22 Agustus 2023 dan masih bersama saya Karo Fahmi dan juga narasumber yang pertama ada Bapak Idarman selaku Kepala Sekolah SMPN 22 Kota Bengkulu dan juga Bapak Profesor Sudarwan Danim selaku akademisi. Kita berbincang mengenai menciptakan pendidikan berkualitas. Kita berbincang terlebih dulu dengan Pak Sudarwan Danim nih. Nah, untuk mutu pendidikan sendiri Pak di Indonesia khususnya atau di Bengkulu itu sudah cukup atau perlu ditingkatkan kembali? Yes. Sebenarnya kan kalau kita bicara mutu pendidikan ini dimensinya luas. Bisa komparasi internasional, bisa juga komparasi nasional. Kalau komparasi internasional, rata-rata kualitas pendidikan Indonesia itu belum dianggap menggembirakan. Tapi sebetulnya juga komparasi internasional itu nggak bagus juga. Karena Indonesia ini negara kepulauan. Wilayah Indonesia itu luas sekali, sehingga ketika diambil sampling maka ditemukanlah sekolah-sekolah yang berkualitas dan sampai dengan sekolah-sekolah yang benar-benar tidak berkualitas. Kalau boleh membandingkan begitu. Berbeda dengan di Jepang, Korea, negara-negara Eropa gitu. Memang dia kontinental. Jadi secara nisbi kualitas pendidikan antar sekolah itu tidak terlalu tinggi gapnya. Oleh karena itu perbandingan internasional yang selalu merendahkan kualitas pendidikan Indonesia itu nggak benar juga begitu ya. Coba kalau samplingnya diambil Jakarta, Bandung, Jogja dibandingkan dengan di Jepang nggak akan terlalu jauh bedanya. Yang kedua komparasi nasional. Indonesia Bengkulu itu masih kategori pertengahan lah. Pertengahan ya. Ya. Sebetulnya secara umum juga Bengkulu itu nggak terlalu jelek gitu. Tapi kalau kita bandingkan dengan kota-kota besar atau katakanlah Jawa dan non-Jawa atau di Sumatera, mungkin memang Bengkulu memerlukan energi yang secara relatif perlu lebih kuat dibandingkan dengan beberapa profesi lain untuk bisa menjadi sebanding. Tapi sebetulnya saya tidak terlalu berpikir ke arah itu karena kualitas itu juga mestinya ditakar dari individu. Dari individu siswa itu sendiri. Karena di masa depan itu tidak ada bukti bahwa orang-orang yang lulus dari sekolah favorit itu akan menjadi orang-orang hebat di masa depan. Baik. Dan orang-orang yang lulus dari sekolah biasa-biasa saja tidak akan jadi orang hebat di masa depan. Itu nggak ada bukti. Berarti sekolah yang favorit di masa depan itu siapa saja bisa jadi orang hebat. Gitu. Dan siapa saja juga bisa juga tidak jadi orang hebat. Tergantung pada apakah dia ingin berkembang secara terus-menerus. Berarti individuanya yang harus diperbaiki ya. Ya, faktor individualnya sangat kuat gitu. Misalnya sekarang itu ada sekolah-sekolah, sebut saja lah sekolah-sekolah mahal ya. Terutama sekolah-sekolah swasta. Ada juga sekolah-sekolah negeri yang biasa-biasa saja, bahkan cenderung bersahaja. Nah, orang-orang yang hebat sekarang itu dia dari sekolah mana? Itu bisa dipelajari. Bahkan justru rata-rata dari sekolah-sekolah biasa. Karena orang itu lebih banyak matang dari keprihatinan ketimbang kematangan hidupnya itu dibandingkan dengan dibentuk dari lingkungan alam yang katakanlah memanjakan begitu ya. Sekolahnya favorit, segala macam ini, gurunya hebat, segala macam, lalu dia juga mencapai prestasi yang hebat gitu. Padahal di dunia luar gitu ya, ketika dia berada di luar sekolah untuk mencari kerja segala macam, yang paling dominan kan daya kompetisinya. Makin kuat daya juang gitu, itu makin kemungkinan untuk mencapai prestasi yang hebat gitu. Ketimbang dia karena dia di sekolah bagus gitu dianggap dengan usaha minim dianggap cukup untuk menjadi orang berprestasi gitu. Padahal prestasi di sekolah itu tidak identik dengan prestasi
masa depan dia. Oke, baik. Berarti jangan berkecil hati tentunya untuk para siswa yang saat ini itu bersekolah di tempat-tempat yang mungkin fasilitasnya kurang memadai ya tentunya, dan juga siswa-siswa yang mungkin belum sempat merasakan sekolah favorit tentunya, karena hal tersebut tidak mempengaruhi secara umum, secara fleksibel tentunya untuk mendapatkan satu nantinya menjadi orang-orang besar tentunya Pak ya. Baik, nah kita beralih lagi ke Pak Idarman tentunya untuk mutu pendidikan juga nih. Masih berbicara tentang mutu pendidikan, apakah mutu pendidikan di Indonesia ataupun di Bengkulu ini sendiri sudah cukup atau perlu ditingkatkan kembali atau seperti apa? Pertanyaannya masih sama seperti Pak Sudarman Danim, silakan. Ya, kalau saya melihat mutu pendidikan itu istilahnya relatif. Memang kalau kita membandingkan negara kita dengan negara luar, beberapa negara yang di atas kita yang memang kita akui dia lebih hebat. Akan tetapi tadi faktor negaranya sendiri juga sesuai dengan kata Pak Prof tadi, juga kondisi negaranya sendiri seperti apa kan. Kalau kita banding misalnya dengan dekat saja dengan Singapura. Singapura negara kecil, semuanya sudah kota, sekolahnya juga semua sudah bagus. Sementara kita negara kepulauan, ribuan pulau, bahkan ada yang masih terpencil dan sebagainya. Itu tidak bisa disamakan dengan Singapura. Karena negara kita besar sekali. Maka itu juga yang membuat kita kalau membanding gitu ya, kondisi negara juga sangat mempengaruhi. Tapi kalau tadi kita lihat di Jakarta, Jogja misalnya, ya Bandung, lalu bandingkan dengan Singapura misalnya, mungkin nggak terlalu jauh juga bedanya itu. Nah termasuk yang lain juga. Nah untuk Bengkulu, kalau Bengkulu kita membandingkan tidak keluar dulu, tapi ke provinsi lain. Bengkulu secara katakanlah sekolah per sekolah tertentu, itu juga tidak kalah ketinggalan dengan sekolah-sekolah lain yang ada di luar Bengkulu, yang di provinsi lain. Tetapi secara keseluruhan, ya tadi, mungkin ada juga yang masih perlu bekerja keras dalam hal kualitas. Seperti itu. Baik. Kita beralih ke Pak Profesor nih, untuk problematika pendidikan di Indonesia. Ada nggak sih Pak yang harus kita perbaiki sendiri untuk permasalahan pendidikan di Indonesia sendiri? Ya, sebenarnya kan kalau kita bicara pendidikan itu kan multi kompleks. Ya, karena pendidikan itu sebetulnya secara definisi segala bentuk interaksi yang melahirkan perubahan perilaku. Misalnya begini, saya sebetulnya agak tidak terlalu suka mengatakan bahwa mengapa kualitas pendidikan kita belum begitu bagus karena kualitas guru rendah. Sebenarnya saya agak keberatan. Karena saya sudah melihat ya cara-cara guru mengajar di banyak negara, biasa-biasa saja. Kurikulumnya juga biasa-biasa saja. Nah, tapi di fasilitas memang kelihatannya lebih gitu. Tapi fasilitas mereka itu juga unik, mulai dari yang benar-benar tradisional sampai yang benar-benar modern. Misalnya di sekolah-sekolah modern di Jepang itu papan tulis dengan kapur tulis masih ada di ruang kelas. Sungguh pun mereka punya IT pembelajaran yang bagus gitu. Artinya memang di satu sisi mempertahankan tradisi, di sisi lain dia mengadopsi kemajuan teknologi. Nah, yang kedua kita ini kan masih transisi. Misalnya penggunaan media sosial, internet segala macam. Di negara-negara yang sudah maju seperti Eropa, di Jepang memang sudah jauh lebih lama dibandingkan dengan kita yang katakanlah masih pemula. Oleh karena itu maka makna sumber belajar di luar guru itu kadang-kadang belum dipersepsi secara sungguh-sungguh, masih parohan. Sebagian mereka masih mungkin lebih banyak melihat hiburannya ketimbang substansi pembelajarannya. Nanti kalau memang daya dukung pembelajaran di luar guru itu sudah menjadi bagian dari hidup anak-anak, artinya mereka sampai pada simpulan tanpa guru pun gitu saya masih bisa belajar mandiri. Mudah-mudahan nanti akan terjadi peningkatan yang cukup bagus. Di samping daya juang masyarakat sendiri gitu. Cina misalnya, Cina itu cepat sekali meningkat kualitasnya. Grafiknya tinggi sekali dia dari segi katakanlah ini kualitas SD sampai SMA. Karena memang anak-anak terpaksa berkualitas. Rata-rata Cina kan punya satu anak. Dia tidak punya pilihan lain. Dia sekolahkan dari pagi. Ayah ibunya kerja, pulangnya sore. Makanya di Cina itu rata-rata masuk jam 30, pulang jam 5.
Anak ketika dia pergi diantar oleh ibunya, ketika pulang nanti kira-kira jam 5 dia dijemput. Sebab dia tidak punya pilihan lain. Sebab rumahnya kan di rata-rata di apartemen. Dan tidak mungkin membiarkan anaknya di apartemen sendiri. Karena itu dia titipkan di sekolah-sekolah, dan sekolah itu hampir semuanya jam belajarnya panjang sekali. Oke, baik. Gitu. Karena daya dukung masyarakat memungkinkan untuk itu. Baik, Pak. Nah, kita ke Pak Idiarman nih, untuk peran orang tua nih, Pak. Untuk peran orang tua, apakah berpengaruh juga sangat penting untuk dapat menciptakan satu pendidikan berkualitas untuk satu orang siswa? Ya, menurut saya itu cukup berpengaruh ya orang tua terhadap anak-anak. Jadi daya dukung orang tua dalam hal ini, bagaimana dorongan orang tua untuk anak-anak siap belajar gitu ya. Ketika orang tua benar-benar mengontrol anaknya untuk dalam hal sekolah, dalam belajar, maka itu akan lebih baik daripada anak dibiarkan yang anak itu sendiri belum bisa mengontrol diri. Misalnya ada anak terlambat sekolah. Ketika ditanya sampai di sekolah, kenapa terlambat? Saya terlambat bangun. Loh, tidak dibangunkan oleh ibunya. Ibu juga terlambat. Oke, baik. Ini berarti kan sama saja orang tua juga tidak terlalu mendukung. Nah, artinya Cuek ya. itu penting sekali daya dukung orang tua. Dalam hal lain juga, anak butuh fasilitas, anak butuh perlengkapan sekolah. Nah, itu juga harus disiapkan oleh orang tua. Karena orang tua yang mendukung anak-anak akan lebih siap untuk belajarnya seperti itu kan. Nah, kecuali memang daerah-daerah tertentu yang memang seperti kita dahulu, ya kalau zaman dahulu memang ada sekolah tidak pakai sepatu dan sebagainya, itu biasa. Tapi sekarang kan sudah tidak zamannya seperti itu ya. Jadi daya dukung orang tua itu sangat, menurut saya sangat berpengaruh. Mempengaruhi sekali, untuk terjadinya suatu pendidikan yang berkualitas. Betul, tentunya, ya. termasuk di rumahnya ya. Di rumah juga pengontrolan orang tua harus ada. Ketika anak-anak tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, belum terbiasa, orang tua harus mengingatkan kapan belajarnya, seperti apa pelajarannya, bahkan pendekatan, ngobrol seperti apa di sekolah tadi, sebagainya itu sangat penting, sehingga terjadi interaksi yang tujuannya juga mendidik. Baik, dan tetap harus diawasi tentunya ya, Pak ya. Nah, baik pemirsa di rumah, kita akan jeda iklan kembali tentunya di Bernut TVRI Bengkulu. Tetap bersama kami di Bernut TVRI Bengkulu.